semua dasarnya adalah konsentrasi. Ya, yang pertanyaan pertama ini, Mas. Jadi ada dalam tahapan meditasi yang kita akan kerjakan atau sistem yang sudah terbangun gitu, yang dari Pauk Center itu sendiri, tahapan untuk mencapai, untuk bisa melihat kehidupan lampau itu di tahapan Paticca Samuppada. Ya, Paticca Samuppada itu tahapan yang bisa dikatakan menjelang Vipassana sesungguhnya. Ya, itu untuk bisa ke sana seorang harus punya konsentrasi yang cukup, yang bukan cukup saja ya, yang kuat ya. Tanpa konsentrasi yang kuat, ya ini akan sangat sulit untuk bisa melihat kehidupan lampaunya itu dengan jelas. Ya, berdasarkan apa namanya Pauk Sayadaw mengajar. Ya, Pauk Sayadaw pernah mencoba, ya, karena di saat itu, ya, istilahnya lagi trennya itu latihan 4 unsur, langsung ke Vipassana pada saat itu. Akhirnya Pauk Sayadaw coba mengikuti kondisi, akhirnya dia mengajarkan dari 4 unsur, lalu meditator yang punya parami, itu akan menghasilkan cahaya juga. Dari 4 unsur itu sampai dengan upacara samadhi. Ya, nah dari situ karena harus bervipassana, jadi mereka harus mengetahui nama dan rupa itu sendiri dan sebabnya. Jadi mereka harus menembus dukkha sacca yang pertama dan samudaya sacca yang kedua. Ya, 4 kebenaran mulia itu. Artinya mereka harus mengerti dengan jelas, dengan baik nama dan rupa itu apa, dan sebabnya. Nah, sebabnya inilah, samudaya sacca inilah bagian dari Paticca Samuppada. Dan banyak beberapa case ketika dicoba untuk menembus masa lampau dengan kekuatan yang tanpa jana atau melalui upacara samadhi, nggak berhasil, artinya hasilnya tidak memuaskan. Mungkin mereka hanya bisa melihat satu kehidupan, itu pun kurang jelas. Yang Bante dengar ya, prosesnya ya, nah, seperti itu. Nggak jelas untuk mengetahui detail kehidupan lampaunya seperti apa, karena karma apa dia dilahirkan, dia nggak jelas. Itu baru satu kehidupan. Ya, dan minimal kita mengajarkan meditator itu sampai 5 atau 6 kehidupan untuk melihat masa lampau 5 sampai 6 kehidupan masa lampau untuk dicek, karena ada hal yang harus diketahui dengan jelas. Ya, seperti itu. Dan dengan upacara samadhi itu sendiri, satu kehidupan saja banyak yang kesulitan. Gitu, sampai akhirnya Pauk Sayadaw memutuskan untuk mengganti pendekatannya dengan mengajarkan anapanasati, pernapasan sampai dengan tingkatan jana. Nah, itu anapanasati sampai dengan jana keempat gitu. Lalu dengan itu karena punya jana, jadi ya sudah sekalian diajarkan dengan objek meditasi yang lain sampai dengan jana ke-8. Itu sangat membantu sekali, sangat powerful sekali gitu. Akhirnya dari basic anapanasati dan 8 samapatti atau 8 pencapaian itu sendiri, ya banyak meditator yang mulus untuk bisa melihat kehidupan lampaunya itu sendiri. Karena cahaya yang dihasilkan oleh jana itu sendiri sangat luar biasa, powerful, radiance and powerful. Radiance itu kan gilang gemilang ya terjemahannya, dan powerful, bertenaga sekali. Gitu. Jadi sangat gilang gemilang, gemerlapan dan bertenaga. Dan itu bisa menembus. Sebenarnya walaupun keluar dari jana, tapi kekuatannya, sisa dari kekuatan itu masih bisa dipakai dengan baik. Kalaupun misalnya cahayanya redup, meditator bisa balik lagi untuk memperkuat jananya, ya sampai kekuatannya stabil, dan akhirnya dia mulai lagi mengecek lagi. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Jadi ya dibilang harus, ya
rasanya tidak harus, tapi lebih baik ke sana gitu. Kecuali Anda punya parami yang sangat kuat gitu ya. Ya. Dengan jana akan sangat membantu. Kita juga bisa langsung mengarahkan, bisa kalau memang Anda punya parami yang sangat cukup gitu. Kita akan tahu seseorang punya parami cukup atau tidak, artinya bisa langsung ke sana atau enggak. Ada ciri-cirinya, standarnya gitu. Ya, makanya ya kita mulai saja gitu, dilihat situasinya. Seperti itu biasanya ya. Ada yang bisa wipasana langsung, bisa, nggak ada masalah. Kalau memang mau, kalau memang siap mental. Ada yang memang harus jalur bikin fondasi dulu gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kita bisa mengajarkan dua jalur, wipasana dura dan samata dura bisa bilang. Sudah wipasana dan yanika. Ya, samata yanika atau wipasana yanika. Kira-kira seperti itu ya. Oke.